Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Kalau kita baca ayat ini, maka ini berbicara restorasi daripada pondok Daud. Kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang lalu, dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, pondok Daud ini adalah pondok yang sangat sederhana. Kalau dibandingkan dengan pondok atau bait Allah, tabernakel yang dibangun oleh Salomo. Karena bait Allah yang dibangun oleh Salomo ini itu emas, terbuat dari dilapisi dengan emas, sehingga pembangunannya begitu lama, 13 tahun. Tapi yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini, gereja Tuhan, Tuhan rindu membangun pondok Daud, pondok yang sangat sederhana. Tetapi pondok Daud ini di dalamnya ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Jadi penekanan daripada pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Apa itu pujian penyembahan? Berbicara tentang pujian itu bicara tentang peperangan. Berbicara penyembahan bicara keintiman. Berbicara tentang doa itu bicara tentang kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Nah, inilah pondok Daud. Jangan heran ketika Daud sampai ke istana Saul. Pada waktu itu Saul dirasuki oleh setan. Daud tidak seperti orang lain, tapi dia hanya memainkan kecapi yang sederhana. Setan itu mundur. Amin. Anda pernah lihat pemain musik yang hebat? Tapi biasa aja itu berkata. Tapi ada orang pemain musik sederhana, tapi setelah dia memetik alat musiknya, dia memainkan keyboard, dia memainkan gitar, menyentuh setiap kita. Pernah menemukan seperti itu? Banyak penyanyi yang hebat, tapi ketika kita bertemu seorang penyanyi yang sederhana, lagu yang dinyanyikan menyentuh hati kita semua. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena ini, orang ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saya berbicara tentang apa sih keistimewaan tentang Daud. Pribadi Daud ini, yang pertama adalah Daud ini mengutamakan tanggung jawab dibandingkan dengan promosi. Nah, setiap kita senang dipromosikan, betul kan? Gak ada satupun di antara kita yang tidak mau dipromosikan, kan? Siapapun kita. Apakah termasuk seperti saya sebagai seorang pendeta, senang juga dipromosikan. Artinya manusia memiliki pribadi ketika diberi tanggung jawab, efek sampingnya promosi. Meskipun orang tidak mengakui, tapi kalau mau jujur pada prinsip manusia itu ketika diberi kepercayaan ingin juga promosi dan ingin juga diberi tanggung jawab lebih. Tapi kita melihat Daud ini, saudara, dia seorang anak muda yang dilahirkan oleh seorang orang tua, dan orang tua tidak menginginkan kelahiran di muka bumi. Seperti yang kita kenal sekarang ini, anak yang disebut haram. Sebetulnya tidak ada anak haram. Yang haram itu bapak dan ibunya, betul? Karena anak itu tidak pernah menginginkan lahir di dunia. Gak ada kan anak
tolong melahirkan saya. Itu bayi yang ajaib. Tapi anak itu lahir karena Tuhan memakai kedua orang tua. Tapi ketika dipakai oleh orang Tuhan, kedua orang tua ini kadang-kadang sering salah dalam ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau orang berusaha menjatuhkan kita, orang lain menjatuhkan kita, itu biasa. Tapi kalau orang tua ingin menjatuhkan kita, bahkan ingin melenyapkan kita di muka bumi ini, itu luar biasa. Tapi kan di zaman itu kan ada hukum Taurat, tidak sembarangan kita mengeksekusi orang. Lalu orang tuanya berpolitik supaya aman posisi saya. Baiklah, saya tempatkan daun ini mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Yang kurang lebih umurnya pada waktu itu dimulai mengembalakan domba. Ya, kemudian ke usia-usia si tamanya dari 15 tahun, 15, mungkin kurang lebih dari. Yang sebetulnya bukan tanggung jawab seusia anak yang seperti ini. Karena di Israel itu ancamannya yang pertama ada singa, ada beruang, ada harimau, ada binatang hutan, anjing hutan. Saudara, untuk memberi perlindungan kepada kambing domba yang gembala harusnya untuk orang yang dewasa. Tetapi karena orang tuanya punya keinginan yang lain supaya anak ini bisa diterkam oleh singa, maka kita berikan dia tanggung jawab yang seharusnya di luar Tuhan. Dan singkat ceritanya dia mengembalakan kambing. Dan di sana Daud untuk membela dirinya, saudara, dia hanya berlatih diri untuk memainkan umpan. Sudah sering saya bicara. Umpan itu yang diayun. Lalu kemudian untuk menghibur dirinya, dia memainkan musik yang namanya kecapi. 2 senjata ini. Yang pertama senjata untuk melindungi diri, yang kedua senjata untuk menghibur diri. Pada waktu itu tidak terjadi apa. Kalau anak musisi, kalau anak guru band masih ada menarik. Ya, kalau Bung Andi masih tertarik orang pemain musik, ya kan? Alur musiknya mantap. Tapi tidak ada yang menyaksikan Daud pada waktu itu selain daripada kambing domba yang menyaksikan dia mainkan kecapi. Kalau sekarang kan musisi-musisi kan populer kan? Dan banyak anak-anak gadis menaksir seperti Peter Pan. Dulu Peter Pan, sekarang Noah ya. Ada Noah sekarang ini. Waduh, bayi yang tua dan muda pengen menemukan tanda-tandanya. Betul gak? Langsung dari tempat yang jauh. Kalau misalnya Ari Noah tiba-tiba masuk ke ruangan ini, saya percaya semua yang ada di sini bertertuju melihat sana. Wow, ganteng juga. Pengen dong foto selfie lumayan. Tanda-tanda. Tetapi Daud sekarang tidak. Sebenarnya kasih Tuhan. Pada waktu itu, nasib daripada Daud, dia tidak tahu mau jadi apa. Dia punya arah hidup. Dia hanya memiliki satu tanggung jawab lebih utama daripada promosi. Banyak orang sudah berbuat baik. Banyak orang yang peduli orang lain. Tapi satu hal saudara, seringkali yang tidak terhindarkan persekutuan. Betul kan? Contoh, kalau Anda bertemukan dengan orang yang susah, Anda tolong.
Anda tolong, Anda bimbing, ya mungkin pengen kita menjadi orang. Lalu orang ini membuat hati kita kesel. Apa yang terjadi? Persumutan terjadi ya? Kalau enggak, disampaikan sama orang lain, orang yang gimana ya, orang yang begini. Ayo jujur, betul enggak? Ngedumel enggak? Ngedumel tidak? Termasuk saya juga. Hanya bedanya saya itu merahasiakan. Kita jujur ya. Saya kalau kesel itu saya ngomong sama istri orang begini ya. Tapi kalau gue nggak punya pasangan, nggak tahu coba sama siapa. Ya. Saudara, tahu tidak ada persumutan yang mengerjakan tanggung jawabnya dengan setia. Nah, dari kesetiaannya itu, dari pribadinya yang tidak kelihatan tadi ini, yang disembunyikan di hutan, Tuhan melihat. Jadi jangan takut kalau kamu dijatuhkan orang. Mau dicibirin orang gak apa-apa, nanti diri doyan bener gak apa-apa. Siapa yang suka cibirin orang gini? Atau kamu dicibirin, gak apa-apa, nanti doyan bener dibiarin orang. Yang tidak kelihatan Tuhan lihat. Tiba-tiba kadang-kadang Tuhan bekerja seperti tiba-tiba, seperti kebetulan. Saul ini melanggar perintah. Tuhan ngomong, sekarang kamu saya tolak dari raja. Dan Tuhan perintah ke Samuel, pergilah ke Betlehem, temuilah Isai, urapilah anaknya yang akan menjadi raja menggantikan Saul, dan dialah orang yang mengembalakan umat. Nah saudara, dulu Nabi kalau sampai ke sebuah kota itu ketakutan. Kenapa? Kalau dia sampaikan bencana terjadi. Lalu kemudian saudara, Samuel mengatakan, di mana rumah Isai? Saya ingin ketemu dengan dia. Ketika dia panggil, kumpulkan anakmu. Mereka 8 bersaudara. Yang dikumpulkan cuma 7. Yang biasa kalau datang ke batu mereka sembunyikan di rumah. Tuhan itu melihat. Tuhan itu Samuel itu melihat satu persatu mereka 7. Dari yang paling besar, yang gagah perkasa, Tuhan ngomong sama Samuel, jangan melihat parasnya, jangan melihat penampilannya, karena melihat manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. 7-7-nya saudara, Tuhan hati. Makanya saya bilang jangan takut kalau dilupakan orang, jangan takut kalau kelihatannya matahari tidak bersinar. Jangan. Pada waktu itu Samuel mengatakan, 7 anakmu ini tidak dipilih. Masih adakah anakmu selain ini? Saya nggak tahu orang yang bagaimana. Terpaksa diingat itu anak. Terpaksa diingat itu dah. Terpaksa kamu diingat oleh saudara. Terpaksa kamu diingat oleh orang tua. Isai mengatakan, masih ada si satu sedang mengembalakan kami domba. Panggil dia, kita gak akan makan sebelum dia tiba di tempat. Karena orang itu di dalam dirinya ada beberapa seorang raja. Amin. Di dalam dirimu ada beberapa raja. Dalam dirimu yang tersembunyi, yang tidak diangkat, ada beberapa seorang raja. Karena itu kita boleh minder dalam hidup. Ada beberapa raja dalam diri.
Cuma masalahnya kita seringkali nggak tahu diri. Hari ini kamu harus tahu diri, amin. Kasih tahu kanan kiri, tahu diri kamu. Tanya lagi, memang kamu tahu diri? Dalam diri kita ada pengurapan seorang raja. Dan Alkitab berkataan seorang raja itu hampir sama dengan perkataan Tuhan kalau dia mendatangkan bencana. Sama mengatakan kita akan panggil dulu. Ketika Saul melihat, dikatakan memang anak ini wajahnya kemerah-merahan, elok, tapi masih pendek. Saudara, jangan remehkan orang pendek. Orang pendek itu spesial. Amin, yang pendek-pendek. Orang pendek itu pintar. Kenapa? Kaki sama kepala berdekatan. Begitu dia makan dikelola masuk ke otak, namanya pintar. Kalau pelawak Indonesia itu rata-rata orang pendek. Profesor kebanyakan pendek. B.J. Habibie itu orang yang pendek. Nanti saya kasih buku referensi. Cari nanti buku pop. Buku pop ini perkumpulan orang pendek. Saudara, Zacchaeus itu orang pendek, tapi dia begitu mudah bertemu dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Samuel melihat juga kan? Tapi Tuhan mau urapi dia. Akhirnya Samuel tak mengurapi, baru mereka bisa. Alkitab berkata sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atasnya dan dia menjadi manusia yang lain. Walaupun sama-sama makan keju, sama-sama makan kue yang lapis, sama-sama makan nasi ketelnya jelina, kue bulunya buenis, tetap fisiknya tetap. Walaupun dia pendek tiba-tiba tinggi orang, enggak, tetap sama dia pendek tetap. Ya, Tuhan yang melakukan mujizat yang pendek tiba-tiba tinggi, enggak, tetap. Tapi dia di dalam dirinya ada pengurapan seorang raja, ada wibawa ilahi, ada pengurapan Tuhan, membuat dia menjadi manusia yang lain, sehingga dia punya pemikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda, langkah yang berbeda. Meskipun profesi sama, tapi bisa berbeda cara bekerja. Saudara, tiba-tiba itu Israel ini diserang. Saul takut, prajurit takut. Tidak sengaja. Makanya cara Tuhan bekerja itu tidak ada yang kebetulan. Isai mengatakan kepada Daud, pergilah, lihatlah kakak apa yang mereka sedang. Bawalah roti ini untuk mereka makan dan tanyakan bagaimana kamu. Cuma itu, makanya perlu ketaatan sama orang tua itu. Mau saya katakan begini, orang tua sekalipun pelacur sekalipun kamu harus hormat. Amin. Betapa celakanya orang yang tidak hormat sama orang tua. Ya peduli latar belakang orang tua kita, tapi Tuhan mempercayakan otoritas kita. Ya tak, meskipun bapaknya ini sebetulnya bukan orang tua yang baik, disuruh sampai dilupakan anaknya, tapi Daud taat. Ya,
kebetulan orang Israel itu dihina oleh Goliat, orang yang tinggi besar, yang 2 hasta sejengkal. 2 hasta sejengkal itu hampir 3 meter. 3 meter. Israel. Tiba-tiba Daud ini dikatakan roh Tuhan berkuasa atas dia. Dia marah. Siapa dia orang yang tidak bersunat itu, yang menghina warisan Allah yang hidup? Tapi ternyata itu sampai kepada Saul. Dan Saul mendengar. Dikatakan, apa sih kamu katakan? Dikatakan begini, Tuhan, hamba-Mu ini biasa mengembalakan kami domba ayam. Nah, jangan konferensi dulu bertiga. Ya. Asik, lagi asik mereka. Nah, jangan konferensi dulu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kami domba ayam. Kalau ada singa menyerang kami domba itu, nah dia menerkam, saya lepaskan dari mulut. Saya mengejar dan lepaskan kami domba. Dan kalau dia menyerang saya, aku akan menangkap janggutnya dan mematahkan rahangnya. Baik singa maupun beruang, hamba ini biasa menangani. Dan orang itu tidak lebih daripada itu. Wah, apa sih? Saul mengatakan, gak mungkin nak, dia ini prajurit yang terlatih. Kamu masih muda. Tapi baiklah, namanya orang dalam kesesatan, siapapun juga berarti. Tuhan pakai seseorang itu dengan caranya aja. Lalu kemudian Saul itu melepaskan jubahnya dan berikan kepada Daud. Daud mengatakan, saya nggak bisa jalan, udah lepas, gak usah pakai perisai, pokoknya biasa aja. Anda tahu senjatanya apa? 5 batu yang diambil dari dasar sungai, lalu 1 umpan. Lalu kemudian Daud maju ke depan, lalu juga Saul maju ke depan. Waktu dia melihat anak yang masih muda ini, dia merasa terhina dan dia marah sampai dia mengatakan, anjingkah aku sehingga kamu bisa menghadapi saya? Hari ini saya berikan menjadi makanan binatang hutan dan burung di udara. Tapi orang yang disertai Tuhan, kata-katanya ini dari cerita dengan baik. Yang ngomong, hari ini juga tubuhmu saya akan memberikan menjadi makan binatang hutan, dan tubuhmu menjadi makanan burung di udara. Engkau menghadapiku dengan tombak dan lebih, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan, supaya dunia tahu bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup. Dia marah, saudara. Kan dia pakai ketopong. Dia buka ketopong dan mengatakan, itu yang saya tunggu. Hanya orang yang emosional itu lepas kontrol, artinya itu jadi apa? Ketika orang lepas kontrol, akal sehatnya hilang. Yang mainkan umpan. Waktu dia mainkan umpan ini, batu yang kecil ini terlempar dan menancap di kepala Goliat. Langsung Daud berlari dan mengambil pedangnya dan memegang ke tangannya. Apa yang terjadi, saudara? Semua tentara itu lari, dan kemudian nyali prajurit daripada Israel langsung nyali mereka bangkit. Mereka mengejar tentara orang Filistin. Saudara, saya ingat kejadian itu. Nyali itu ini, saya pernah melayani orang kerasukan setan. Ini seorang perempuan, tapi 5 laki-laki
itu bisa kelempar di tangan. Pada waktu itu ini bersama dengan para pendoa yang hebat. Waktu manifest di perempuan, semua menyingkir. Bayangkan yang pegang aja tersingkir, terlempar benar. Mau coba sesekali? Nanti kalau ada waktu ikut saya. Nah, apa yang terjadi saudara? Semua berbahasa roh dan berjauhan, gak berani mendekat. Nah, ini orang yang perempuan ini, saya hampir mau dihantam. Saya berbahasa roh. Oh, rahasia. Begitu saya mau dihantam, saya dalam nama Yesus jatuh. Begitu dia jatuh, para pendoa langsung berlari dalam nama Yesus. Segala kata lepas dalam nama Yesus. Nyari mereka datang semuanya. Saya tinggal berdiri. Saya teringat peristiwa Daud ini, yang ketika orang ini sudah roboh, nyari para pendoa langsung berlari mendoakan. Saya nggak lupa itu kejadian itu, saudara. Nah, ini apa? Saya nggak bisa layani mereka lagi rame di situ, ya saya berdiri aja. Saya nyembah. Jadi ketika sudah ciut semangat lawan, baru pakai semangat mereka. Karena banyak begitu di gereja. Kecuali kita, nggak termasuk. Ini orang-orang punya dalil semua ini. Nah, umpan tadi hanya mengusir sebetulnya serigala. Tapi justru itulah yang membawa nama Daud menjadi seorang prajurit yang gagah perkasa, yaitu umpan. Jadi talenta yang kamu miliki, kalau disertai oleh umpan, itu tangan berbeda. Amin. Saudara, saya memainkan gitar. Saya bukan ahli gitar. Main gitar saya juga asal-asalan. Itu pun juga terpaksa saya bisa main gitar. Karena gak ada. Tapi satu gitar itu saya bawa dari Sumatera. Itulah yang mengantarkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan gitar itu sudah dipecahkan oleh orang gila karena ditinggal di rumahnya. Zaman itu, karena pengajar saya dulu kebanyakan orang gila. Kalau bukan orang gila, kerasukan setan, narkoba dan sebagainya. Jadi saya titipkan di rumahnya. Gitar itu pecah, tapi gitar itu yang mengantarkan saya mulai dikenali di kota Jakarta. Gitarnya sederhana. Jadi talenta yang kita miliki, kalau diurapi oleh Tuhan, itulah yang mempromosikan kita. Jangan tunggu yang lain. Jangan tunggu dikasih kesempatan. Kesempatan itu kita yang menciptakan. Pada waktu itu saudara, setiap hari kebenaran doa, gak ada yang kenal saya. Saya gak lupa 20 tahun yang lalu. Gak ada yang kenal. Zaman itu saya miskin-miskinnya, gak punya duit, tapi rajin kebenaran doa. Semua pada makan, saya gak makan. Lapar juga, jujur aja. Yaudah, saya marah mereka gak makan. Bentar lagi. Orang gak punya duit begitu sudah. Bentar aja. Belum lapar. Padahal udah lapar juga. Ya sampai mungkin office boy-nya di penjaga benar itu melihat saya mungkin kasihan orang ini sekali datang ke benar doa dan lain makan dengan makan. Saya nggak lupa itu. Bang Jerry pernah ketemu dia kalau nggak salah. Sekarang jadi supir angkot. Sekarang ini. Gimana makan? Iya. Karena saya kan berani ngambil kalau bayaran. Iya benar. Bang, satu ya untuk ini. Baru puji Tuhan. Ini orang yang saya nggak lupa seumur hidup itu. Satu mangkok mie ayam. Enggak ada yang kenal. Saya mulai dikenal itu pada waktu melayani orang yang narkoba, karena memang nggak ada yang melayani waktu itu. Terpaksa lah, udahlah
Bisa kamu layani? Saya bilang bisa. Saudara, cuma sekali dilayani, 2 kakak beradik ini narkoba, hari itu sembuh total. Dan dari situ saya mulai dikenal. Dari situ saya diundang untuk melayani orang-orang gila. Jadi teman-teman saya banyak orang yang gila dulu. Dunia tidak semerta-merta di pengkhotbah, ada proses waktu. Jadi kalau orang bilang kesusahan, saya sudah mengalami kesusahan terlebih dahulu. Sampai jadi pendeta pun juga pernah mengalami susah. Kekurangan itu pernah mengalami. Dikejar utang pernah mengalami. Gak pulang ke rumah karena utang pernah mengalami. Terpaksa doa di atas kuburan karena nggak berani pulang ke rumah karena utang banyak. Jadi bukan berarti kalau kebutuhan gak ada masalah. Banyak masalah, tapi Tuhan buka jalan. Jadi Daud ini yang ada di tangannya, umat itulah yang mengantarkan dia menjadi seorang raja. Meskipun dia sudah diurapi sebelum, tapi nggak langsung jadi raja. Tapi proses itu yang mengantarkan. Gak lama kemudian tiba karena Saul ini sudah mulai lepas dari pengurapan, dia kerasukan, dia terganggu, tak nyaman. Satu-satunya yang membuat dia nyaman adalah dengan musik. Lalu orang mengatakan, ada seorang pemuda bernama Daud itu, anak Isai, panggil dia mainkan kecapi dengan mantap. Yaudah kalau itu panggil. Saudara, setiap Saul kerasukan yang mainkan kecapi, lalu kemudian juga Saul ini merasa nyaman dan senang pada Daud. Dari situlah Daud belajar bagaimana hidup di kerajaan, bagaimana hidup kerajaan, ketertiban kerajaan. Walaupun dalam dirinya ada pengurapan seorang raja, dia akhirnya terbiasa menjadi seorang bangsawan. Ketika tiba waktunya dia dilantik di seorang raja, karena dia sudah tahu semuanya. Jadi sudah 2 talenta ini mengatakan Daud sampai ke istana. Yaitu apa tadi? Dimulai dari apa? Mengutamakan tanggung jawab daripada promosi. Jadi jangan bersungut-sungut kalau kamu belum terkenal, kalau kamu belum dikenal, kalau kamu dilupakan, kalau kamu dikhianati, kalau kamu dibenci. Tadi malam saya tulis sebuah testimoni di YouTube. Kalau kamu dibenci orang, itu artinya kamu lawan yang terkuat. Amin. Jadi kalau kamu membenci orang lain, berarti lawan utang bagi. Tapi kalau kamu tidak membenci orang, berarti nggak level. Setuju nggak? Setuju nggak? Daud mengutamakan tanggung jawab daripada promosi, sehingga dia tidak punya kepahitan kepada orang. Ada yang masih kepahitan nggak sih sama anak lu? Sama siapa saja? Hari ini, ayo kita bangkit dari pengaruh, karena kita seorang anak raja, dan dalam diri kita ada pengurapan seorang raja. Yang kedua, memiliki hati yang mengasihi. Walaupun orang tuanya, Alkitab mengatakan sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, tapi Tuhan menyayang. Walaupun Daud ditinggalkan oleh bapa dan ibu, dia tetap mengasihi. Dan ketika Saul pun juga membenci Daud, dua kali punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud mengatakan, saya tidak berani menyentuh orang yang durhaka. Itu alasan kenapa saya tidak pernah ngomong pendeta di atas mimbar ini. Karena pendeta itu seburuk-buruknya dia, sejelek-jeleknya dia punya record yang baik di hadapan Tuhan, dan dia masih melayani. Siapa saya
Loh, iya. Sering dengar di YouTube kan? Waktunya menghakimi orang aja. Nah, kayak gitu maksudnya. Waktu dia dua kali punya kesempatan membunuh Saul, tidak kata saya nggak berani menyentuh orang yang diurapi. Dan ayat selanjutnya Daud menuliskan, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu dasarnya saya, makanya sebagaimanapun buruknya saya melihat hamba Tuhan, saya tidak pernah berani menjelek-jelekan di atas mimbar. Amin, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita nggak kenal itu orang, kita hanya dengar dari orang, kita ikut-ikutan juga. Betapa celakanya gitu. Ya, saya kan misalnya nih, saya bikin konten ngomongin hamba Tuhan, itu lancar, laris karena banyak yang mendengar itu. Dan itu mendatangkan uang kan, kalau banyak menonton. Dan paling menarik Indonesia itu gosip. Tapi jangan salah, kutuk juga tersedia. Misalnya saya ngomong hamba Tuhan ini, saya ambil informasi ini, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, kelemahannya ini, bisa kan? Itu menarik orang menonton itu mendatangkan uang. Selain video dan populer, mendatangkan juga duit. Tapi ada sesuatu yang tersedia bagi saya kalau saya lakukan itu. Ada kutuk yang mendahului. Saya kasih contoh ya. Ahitofel itu hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dalam Alkitab yang punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Dan kalau dia berbicara sama seperti Tuhan berbicara, itu dia mengkhianati Daud. Nah, Daudnya masalah. Kesalahan Daud yang pertama, ketika dia berzina dengan Batseba. Nah, Batseba ini cucu daripada Ahitofel. Maaf. Kesalahan yang pertama, memberikan Batseba kepada Uria. Uria ini orang Het, bukan Israel. Dan itu kan pernikahan di luar Israel sangat dibenci oleh Tuhan di zaman itu. Sebelum hukum perjanjian baru. Tapi Uria ini ahli peperangan. Lalu kemudian Daud memberikan Batseba menjadi istri. Nah, dia sendiri seorang kakek, dia lebih sayang pada cucu daripada anak kan? Dan seorang cucu biasanya lebih senang ada di rumah kakek karena lebih disayang, apapun diikuti, dimaui, pasti diikuti oleh kakeknya. Makanya kebanyakan cucu yang tidak di rumah kakeknya atau omanya seringkali apa saudara? Bandelnya luar biasa, manjanya luar biasa. Kenapa? Diikuti itu sama kakeknya. Itulah hukum alamnya. Lalu kemudian Ahitofel marah, kenapa kamu lakukan itu pada cucu saya? Dan dosa kesalahan Daud yang kedua, ketika Daud berzina dengan istri. Kamu udah kasih sama orang lain, kamu rebut kebahagiaannya dan kamu jadikan dia istri. Dan apa yang terjadi? Ahitofel ini mengkhianati Daud. Dan yang berkompromi dengan oposisi di zaman itu, tiba-tiba saja saudara, nasihatnya tidak diterima, lalu dia mati, dia gantung diri. Itu contoh, jelas-jelas ini dosa. Jadi kita nggak punya hak untuk itu. Kalau sering saya ngomong begini, kalau ada hamba Tuhan yang salah, ada gembala pembinanya yang bertanggung jawab, ada sinodenya yang bertanggung jawab, kita nggak boleh ikut-ikutan. Amin. Dan kalau ada Anda dengar khotbah-khotbah demikian di YouTube, jangan dengar. Nanti kamu ketularan nanti. Ya, nanti ketularan. Jadi Daud ini tidak berani menyentuh Saul. Padahal Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Bayangkan dipilih menjadi menantu saja supaya Daud ini tidak curiga tentang rencana Saul. Kan biasa dong, masa sih mertua ingin mencelakai menantunya kan? Anaknya di samping kita. Tapi Saul melakukan itu, memberikan anaknya kepada Daud supaya apa?
supaya Daud tidak curiga tentang rencana. Tapi ketika saudara ada kesempatan membalas, Daud tidak membalas. Jadi Daud ini yang memiliki hati yang kasih, hati yang senantiasa mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Kasih itu kata-katanya sederhana, tapi sulit menerapkannya. Butuh pengorbanan, butuh komitmen yang kuat. Dan yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Kita nggak mungkin kita taat kepada Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita nggak bisa taat kepada yang kelihatan. Ketaatan itu kepada orang tua kita, kepada suami. Taat bukan berarti kompromi ya. Jangan salah mengerti. Kita taati kalau itu benar. Kita ingatkan kalau itu salah. Ya. Kepada gembala kita. Juga saya bicara juga saya gembala sini. Jangan suka menjelekkan gembala di luar. Berbahaya bagi kamu sendiri. Kenapa saudara? Karena gini, contoh ya. Semua nama-nama itu saya hafal. Setiap kami berdoa mendoakan satu persatu. Tiba-tiba Anda menjelekkan saya. Bukan berarti nggak boleh saya diingatkan ya, boleh. Boleh, saya terbuka. Anda mau ngomongin saya, tapi tiba-tiba saya balas dengan doa. Itu berbahaya bagi saudara. Lebih baik ngomong ke saya terus terang. Tapi terus saya kurang setuju ini. Itu lebih baik. Amin. Daripada ngomongin itu peristiwa Harun dan Miriam. Sama-sama dua hamba Tuhan yang hebat. Mereka itu ngomongin Musa. Musa ini kan menikah dengan orang Midian di luar Israel kan. Lalu kemudian akhirnya cuma Tuhan bicara kepada Musa, kepada kita juga. Kita kan punya kepekaan juga. Kita imam. Apa terjadi? Pada waktu itu Miriam kena kusta. Harun memang gak kena. Kenapa gak kena? Karena apa? Dia sedang memakai jubah keimaman yang memproteksi kehidupannya. Makanya waktu Harun mati itu dia gak mati begitu aja. Ketika dibuka jubahnya baru dia mati. Itu ya, jubah seorang hamba Tuhan. Tapi Miriam apa yang terjadi? Dia kena kusta dan harus diasuh. Jadi kalau Anda dimanapun ketemu hamba Tuhan, gembala pendeta, jangan pernah omongin di luar. Lebih baik itu dia bicara, Pak, saya kurang setuju, Pak, terus ini kurang pas nih. Kita harus perbaiki. Itu lebih baik. Kenapa? Karena apa? Kita memberi masukan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik daripada negosip. Karena gosip itu paling menarik dan paling cepat menyebar. Dan itulah yang seringkali membuat gereja terjadi perpecahan. Persahabatan pecah, gereja pecah. Oleh karena apa? Hanya omong-omong yang tidak jelas, yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Daud ini sudah, dia pribadi yang berkenan kepada Allah dan dia melakukan kehendak Tuhan. Daud tidak pernah salah, tapi ketika diingatkan dia bertobat. Amin. Hari ini ayo kita belajar sama-sama membangun produk Daud. Nanti lihat pujian penyembahan berbeda, doa pun juga berbeda. Kalau bicara nyanyi, semua bisa nyanyi kok, gampang. Bicara musik tinggal kursus, belajar sama Bung Andi, mainkan keyboard, agak pintar. Iya kan? Tapi bukan masalah. Kalau kamu punya hati yang benar di depan Tuhan, maka doa pujian penyembahan berbeda. Maka doa itu Tuhan berikan pendengaran secara khusus, sehingga doamu menjadi kenyataan. Amin. Engkau tidak hanya harus
yang terjadi dalam kehidupan, dalam hidup kita. Ya. Saya tidak bangga orang ramai ke gereja, tapi semua rapuh imannya. Tapi saya senang biar kita sebut ini. Kalau ada semua juga penuh sih, kalau ada semua. Tapi punya iman yang perkasa, punya tanda-tanda yang menyertai, ada mujizat yang menyertai, ada otoritas, ada kuasa